Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Ayadingin, yang kita hormati pengurus masjid Nurul Yaqin, yang kita hormati bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, ibu-ibu, jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam itu adalah pembahasan penyebab terjadinya bencana. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan sunnatullah yang telah Allah tetapkan dalam ciptaan alam ini, terjadinya cobaan dan ujian kepada orang mukmin. Untuk apa? Untuk hikmah yang besar. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang selamat dari ujian dan cobaan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami uji kalian. Jua diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan, diuji dengan kebaikan. Orang yang paling mulia pun, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak diuji oleh Allah. Ujian. Maka dengan ujian itu bertambah keyakinan, bertambah kesabaran dan keridhaan. Dengan itu
Allah lipat gandakan pahala. Allah tinggikan kedudukan di dunia dan di akhirat. Orang mukmin dia akan diuji dengan bermacam-macam bentuk ujian. Terkadang diuji hilangnya orang yang kita cintai, wafatnya orang yang kita cintai. Terkadang diuji kerugian di dalam harta yang banyak. Panen bawang gagal, atau rumah terbakar, atau datang banjir, hilang harta awak. Itu adalah ujian. Terkadang diuji dengan belum diberikan taufik untuk mendapatkan rezeki yang layak. Itulah bau kureh, bau sawo, tapi setiap usaha awak gagal. Ada orang bakarajo sebentar sih dapat banyak piti. Awak lah banting tulang, peras keringat, tapi tidak juga dapat rezeki. Itu adalah ujian. Terkadang ada juga diuji dengan banyaknya anak, sehingga selalu dalam keadaan rasa gundah gulana. Jual ke dia makan anakku, ya. Yang intinya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bermacam-macam ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maka muncul pertanyaan, apa hakikat ujian itu? Dan apa sebab atau penyebab datangnya bencana dan ujian? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sudah mengatakan bahwa ujian, cobaan, bencana ditimpakan kepada orang mukmin, dan hampir-hampir tidak seorang pun yang selamat. Ya, hampir semua orang tidak ada yang selamat. Artinya pernah diuji, pernah ditimpa oleh musibah. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Rasa takut, rasa cemas. Hujan labih, muncul kecemasan. Itu adalah bagian dari ujian. Ya. Rasa lapar itu adalah bagian dari ujian dan musibah. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia pun bertingkat-tingkat, golongan-golongan yang mendapat ujian. Golongan yang pertama, orang yang sempurna keimanannya. Ya, orang yang sempurna keimanannya,
orang yang perkataannya selaras dengan perbuatannya, orang yang kesendiriannya tidak pernah berbeda dalam keterbukaannya. Inyo surang, inyo barami, samose. Itu juga orang yang diuji. Golongan yang pertama. Maka orang yang diuji ini nampak kesabarannya. Orang yang sempurna imannya. Ketika dia diuji, nampak kesabarannya, rasa syukurnya. Ya, dalam keseharian dia selalu berbuat baik. Tidak pernah ada kekurangan sedikit pun dari orang ini, karena sempurna imannya. Tapi dia tetap juga diberi ujian oleh Allah. Inilah kondisi para nabi. Jadi nabi, Bapak Ibu, diuji oleh Allah. Ya, diuji dengan bermacam-macam ujian. Orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah juga diuji. Lalu namun ujian yang menimpa mereka adalah dalam rangka mengangkat derajat mereka. Orang yang tidak pernah kurang ibadahnya ada juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan kepada mereka adalah dalam rangka mengangkat derajat mereka dan mereka mendapatkan kemuliaan untuk di akhirat mereka, agar kedudukan mereka nanti tinggi di dalam surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah." Kata Nabi, senantiasa ujian itu ada pada seorang hamba. Setiap saat diuji, ya, sampai-sampai karena sering diuji, Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia berjalan di permukaan bumi tanpa ada dosa. Kenapa? Karena ujian itu menghapus dosanya. Jadi setiap ujian datang, dia bersabar, dia kembali kepada Allah, dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Sampai dia meninggalkan dunia, meninggal dunia dia tidak ada dosa lain. Pada itu, karena ujian dan cobaan itu yang menghapus dosanya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan para nabi, mereka diuji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar ditinggikan kedudukan mereka, agar umatnya mencontoh nabi itu. Bagaimana sikap umat ketika mereka ditimpa musibah, dengan mencontoh bagaimana sikap para nabi ketika mereka ditimpa oleh musibah. Kemudian juga supaya kita tidak mengangkat derajat Nabi sampai kepada ketuhanan. Karena Nabi seorang manusia yang juga mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai derajat ini di kalangan orang mukmin sangat sedikit.
Ya, karena ini adalah derajatnya para nabi dan orang-orang yang siddiqin. Yang kedua, ujian yang ditimpakan kepada orang yang lalai di dalam ibadahnya. Orang yang jatuh di dalam kekeliruan dan ketergelinciran, baik di dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Orang yang terjerumus di dalam syubhat dan syahwat. Orang yang terkadang lalai di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Orang yang menganggap enteng dan gampang permasalahan-permasalahan amanah. Orang yang banyak jatuh dalam kelalaian. Salat lalai, zikir lalai, terkadang ibadah wajib pun ada yang kurang. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan orang-orang yang bermaksiat di kalangan kaum muslimin. Ditimpakan kepada mereka musibah, ujian dan cobaan, tapi dalam tujuan untuk menghapus dosa-dosanya. Ya. Jadi ketika misalkan kita kurang beramal, kewajiban kita kurang, ditimpa musibah, kalau kita bersabar menerimanya, balik wa kepada Allah, balik, maka itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Ini bisa menumbuk yang kurang dari amalan kita. Ini bisa membasuh dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Ma yusibul muslimu min hammin, ma yusibul muslima min hammin, wala hazanin, wala wasabin, wala nasabin, wala adha, hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa dari rasa kegalauan. Itu musibah aja tuh. Galau awak, gundah gulana, rasa sedih, rasa letih, lelah, sampai ditimpa oleh rasa sakit, sampai duri yang menusuk awak, itu adalah bagian dari musibah. Kepala yang terdagu, kaki yang tertaruang, ya enggak? Dan seluruh itu adalah bagian dari musibah. Sampai duri yang menusuk, kecuali itu Allah akan hapus, tembus dosa-dosa dari orang yang ditimpakan itu. Ya, gagal panen, jangan wak mupe, jangan wak murka, tapi wak bersabar. Ya. Maka dalam hal itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, karena kelalaian kita tadi, Allah mempercepat hukuman kepada kita di dunia. Dengan apa? Dengan bentuk
diberikan ujian. Dan ujian di dunia itu masih bisa kita pikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu jiwa kecuali apa yang bisa dia pikul. Jadi ujian dan cobaan itu masih bisa kita pikul gitu. Dan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi hukuman itu dipacapai oleh Allah. Kesalahan awak, kelalaian awak, solat yang kita lalaikan. Kalau di kumpulan, mungkin hukumannya nanti di akhirat, ya, dalam api neraka. Tapi kini Allah pacapai. Ya. Jadi dia bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan dia juga mengingatkan kepada kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aswabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali disebabkan oleh ulah tangan kita, oleh dosa kita. Wa ya'fu 'an katsir. Allah sangat banyak memaafkan kita. Ibnu Abbas dia mengatakan, yu'ajjilu lil mu'minina uqubatahum bi dhunubihim wa la yu'akhadhuna biha fil akhirah. Orang mukmin disegerakan hukuman mereka terhadap dosa mereka lakukan dan mereka tidak diazab lagi nanti di akhirat. Jadi musibah tadi, ya, tadi kita sebutkan kegagalan panen atau bencana atau apa, itu adalah hukuman yang Allah percepat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita tidak dapat lagi dihukum nanti di akhirat. Tapi kalau ada orang nyo tetap berdosa, nyo buat maksiat, enggak pernah ditimpa musibah, usahanya lancar, rezekinya banyak, itu apa namanya? Itu istirsal. Istirsal itu apa tuh? Diunduh-unduh. Orang main layang-layang, sang tagak itu dilapih taruh talinya, dilapih taruh. Meminta taruh kan, lapih taruh. Kalau putih ke apa ya? Putih tali itu entah ke mama apa ya kau ya. Orang ini dia lupa dengan dirinya. Dan hukuman dia terhadap dosa dia nanti dia terima di mana? Di akhirat. Maka orang mukmin karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hukuman lebih awal di dunia. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد العمر إلا البر." Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya seseorang sungguh terhalang dengan rezekinya disebabkan dosa yang dia lakukan. Jadi dosa penyebab rezeki awak jauh, ya, menyebabkan rezeki awak jauh.
dek dosa yang kita lakukan. Dan indak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka selalulah kita berdoa kebaikan kepada Allah. Dan indak ada yang menambah umur kecuali berbuat kebajikan. Berbuat silaturahmi kepada karib kerabat kita, keluarga kita. Ya, itulah yang akan menambah umur. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, jenis yang kedua itu banyak di kalangan kaum muslimin. Karena banyak di antara kita yang kita lalai, kewajiban kita lalai, dalam larangan Allah kita lalai sehingga kita jatuh melaksanakan maksiat kepada Allah. Berbohong, acok, menipu, acok, bagunjiang, taruih, ya enggak, hasad, dengki dan yang lainnya. Itu adalah bagian dari bentuk-bentuk maksiat, ya, yang kita sering jatuh. Apalagi kewajiban-kewajiban ibadah, solat yang lalai, ya. Nah, Bapak Ibu bilang ke Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penyebab dari datangnya musibah itu? Apa penyebab dari ditimpakan bencana? Ada beberapa penyebab datangnya bencana. Ya, pada golongan yang kedua tadi, pada kebanyakan kita kaum muslimin. Yang pertama, karena banyaknya dosa dan menganggap enteng dosa itu. Ya, itu yang menyebabkan kita datang musibah. Yang kedua, berbuat maksiat terang-terangan, melakukan perbuatan keji terang-terangan. Anak-anak muda cium-ciuman di muka orang yang mereka tidak halal, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan zina yang sudah merajalela, riba, rentenir yang merajalela. Itu adalah maksiat yang mengundang musibah. Pinjam piti 10, balian 2 balik, telambe tambah lain. Itu riba. Itu mengundang musibah. Kemudian yang ketiga, melakukan kezaliman kepada orang lain, merampas hak-hak mereka, terutama dari penguasa. Itu akan mendatangkan musibah. Ya. Yang keempat, mencela orang muslim. Karena Nabi mengatakan, sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang mukmin itu ada kefasikan. Itu ada maksiat. Mengejek-ejeknya, mengolok-oloknya, mencelanya. Senang kalau seandainya mereka itu jatuh, bertepuk tangan ketika mereka itu mendapatkan musibah. Itu juga adalah pengundang musibah. Yang kelima,
durhaka kepada orang tua, memutuskan hubungan rahim dengan karib kerabat keluarga kita. Anak tidak bersapuan je orang tua tidak mengecek je anaknya karena gara-gara masalah dunia. Anak mama je keponakan dengan pamannya, ya, itu namanya pemutus surat rahim, ya, atau pemutus surat rahim. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Yang keenam, membiarkan kezaliman, malahan menolong orang-orang yang melakukan kerusakan. Itu juga mendatangkan musibah. Membiarkan orang-orang melakukan kezaliman, kerusakan, kita diam saja. Itu pengundang musibah dan bencana yang akan menimpa. Kemudian yang ketujuh, apa yang telah kita singgung tadi, memakan harta yang haram, mensiasati atau mengakal-akali yang haram. Ya, sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi. Dilarang menangkap ikan hari Sabtu, nyolat tantang guanya hari Jumat. Masuklah ikan ku hari Sabtu, hari Ahad dia biaknya. Kecilnya ambo kan enggak menangkap hari Sabtu doh. Ambo letak hari Jumat, kan ada larang Jumat. Ambo angkat hari Ahad. Itu namanya mengakal-akali yang diharamkan. Itu adalah pengundang dari bencana. Lalu Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, ba'a caronyo kita mengangkat bencana. Ya, Ali bin Abi Thalib dia mengatakan bahwa bencana itu datang disebabkan oleh dosa. Dan tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali istighfar, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang ujian dan cobaan, segera kita kembali kepada Allah. Ya, masajiko mari ko to panuhan masajiko untuk awak gunwa masaji wa date ko wa buai la date lai e bawalian wa panuhan masajiko. Jangan menjadi anggota masjid adalah anggota tetap. Malahan terkadang berkurang, bade berkurang anggota tetap tadi ala berkurang nyuci dua meninggal dunia. Tidak ada penggantinya. Mari kita hidupkan solat berjamaah ke masjid, solat 5 waktu. Mari kita marakkan masjid untuk pendidikan agama anak-anak kita. Ya, marakkan, dekatkan mereka dengan Al-Quran. Berikan pemahaman agama kepada mereka, pemahaman yang benar, sehingga mereka bisa beribadah dengan baik. Bencana akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tadinya lalai dalam solat, kita harus segera memperbaiki solat kita, menjaga solat kita. Kalau tadinya kita adalah durhaka kepada orang tua kita,
maka kita minta maaf dan kembali memperbaiki hubungan kita. Begitu juga kalau seandainya kita ada hubungan, memutus hubungan dengan keluarga-keluarga kita, ya, terutama gara-gara dunia, segera kita perbaiki. Itulah yang akan bisa mengangkat bencana. Dan ketika kita marakkan agama di tengah-tengah masyarakat kita, dan doa yang selalu kita panjatkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menghindarkan kita dari musibah, bencana. Kita lihat subhanallah, dalam bermacam-macam kejadian, ada tanah longsor. Subhanallah, ada satu rumah yang tidak tersinggung sedikit pun oleh longsor. Ketika ditelusuri, taunya dia adalah seorang guru ngaji. Dan termasuk juga kemarin itu, ya, yang terjadi di Semeru, ya, malah subhanallah dilihatkan dalam video, rumahnya semuanya itu habis. Rumah dia tidak sedikit pun air masuk ke dalamnya. Ya, ketika ditanya, dia adalah termasuk guru yang mengaji Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpanya. Tapi ingat juga bahwa jangan kita bersikap diam terhadap musibah, diam terhadap perbuatan kezaliman dan maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa bencana itu tidak hanya menimpa orang yang melakukan kezaliman saja. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Waspada terhadap fitnah, ujian, cobaan yang tidak menimpa orang khusus, orang yang melakukan kezaliman saja, tidak. Terkadang gara-gara satu orang melakukan dosa, boleh jadi satu kampung itu kena semua. Maka oleh karena itu, dengan kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itulah yang akan juga memelihara kampung kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW memperumpamakan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu seperti satu kaum yang berada naik di atas kapal. Di antara mereka ada yang di atas kapal, di antaranya ada yang di dalam dek, di bawah. Orang di bawah, ketika dia perlu air, dia harus ke atas dulu untuk mengambil air laut. Lalu orang di bawah mengatakan, kalau kita mengambil air di atas, tak ganggu orang di atas. Kalau begitu, supaya awak tidak mengganggu orang di atas, kita lubangin selah dinding kapal tu. Awak dapat air, orang lain tidak terganggu. Apa kata Nabi? Kalau seandainya mereka semuanya itu membiarkan inyo melubangi dinding kapal, maka semuanya akan tenggelam. Tapi kalau seandainya dicegah orang yang ingin melubangi dinding kapal tadi, sehingga dia tidak melubangi, mereka semuanya selamat. Begitulah perumpamaan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ketika seorang yang ingin berbuat dosa,
Terkadang kan bagi kita, apalagi pada zaman dikatakan kini kau ham. Padian setelah buat dosa kan dak awak. Itu yang akan menyebabkan menimpakan musibah kepada seluruh kampung. Tapi karena kita mencegah yang satu, semuanya selamat. Karena Allah telah mengingatkan kepada kita, waspada, bahwasanya ujian dan cobaan itu tidak menimpa yang melakukan dosa saja. Disinilah peran, kalau kita ingat kembali, peran nenek mama, alim ulama, pemuda, bagaimana kita bisa menjaga negara kita, marakkan kembali dengan agama. Itulah yang akan bisa menyelamatkan kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga kajian yang pendek ini bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan negari awak dari segala bentuk bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Rabb-Nya memberikan pengampunan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian, dan kita akan serah terimakan Al-Qur'an ke beberapa masjid yang telah dikoordinasikan, ya, satu masjid dan mushola yang telah ditunjuk. Masjidnya masjid lebih gadang daripada mushola, enak. Nah, jadi untuk masjid satu karton, untuk mushola setengah. Nah, ya, karena masjid lebih gadang daripada mushola. Jadi insyaallah kita serah terima. Pak Wali tadi mau keluar, awak stop supaya beliau ikut membagikan kepada pengurus-pengurusnya. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.